Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wasallam. Nisab kurban ini, kalau kita terpenuhi nafkah wajib, ya, kebutuhan wajib, makanan, pakaian, tempat, contoh begini, Pak DKM keluarganya berapa? 4 ton. Dalam 4 hari itu kira-kira cukup nggak dengan biaya 1 juta? Kira-kira itu Pak. Lagi contoh aja, kalau pakai puasa mah cukup itu ya. Contoh benar, kita punya keluarga 4, di kantong atau di ATM punya uang aman 10 juta, ya. Nah, terlalu gede 10 juta, 7 juta, ya. 7 juta untuk menyampaikan nisabnya kesunahan kurban itu. Tinggal kita hitung kebutuhan pokok kita dalam 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, untuk sampai kita kepada hukum sunnah kurban. Kalau kebutuhan kita, kebutuhan pribadi, kebutuhan kewajiban yang harus kita tanggung, ya, yang harus kita tanggung, umpamanya kita punya uang 7 juta. Di dalam 4 hari itu habis umpamanya 3 juta. Masih ada 4 juta. Uang 4 juta itu kalau diberikan hewan kurban kira-kira cukup apa tidak? Cukup ya? Berarti sunnah melaksanakan kurban. Begitu ya. Nisab dan nasib ini, ya. Apabila tanggal yang ditentukan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, kita hitung biaya nafkah wajib cukup untuk keluarga dan orang yang wajib kita tanggung, ya. Dan ada sisa-sisanya itu mencukupi untuk membeli hewan kurban, maka sunnah melaksanakan kurban. Tuh. Bagi orang yang mampu, demikian. Nah, dari hal tadi maka nisabnya adalah tinggal dihitung, karena ibadah itu tidak ada pemaksaan. Ini terjadi begini umpamanya, tanggal 10 belum punya uang, tanggal 11 belum punya, tanggal 12 kita mendapatkan rezeki namanya 10 juta. Tetap dihitung dulu cukup enggak nafkah wajib kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau nanti ada sisanya dari nafkah wajib, maka sunnah melaksanakan kurban. Ini antaranya.
Wahia adapun yang namanya kurban itu sunnatun muakkadah, kemudian sunnah yang sangat dikukuhkan, yang sangat dikuatkan, yang sangat penting, juga syiar yang jelas. Maka yang bagi liman qadara 'alaiha, sebaiknya bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban, ayyuhafidhu 'alaiha, yaitu menjaga terhadap kurban. Kalau memang mampu, karena kurban ini sunnah setiap tahun, bukan sunnah seumur hidup. Nih ya, ini mah yang meninggal mah dikurbanin, yang hidup nggak kurban, nggak ada kewajiban. Yang meninggal itu nggak ada kewajiban kurban, terkecuali wasiat sebelum meninggalnya. Kurban itu ibadah yang hidup, Tapi kalau kita tanya nanti, bagaimana kalau kita pengen mengurbani orang tua yang dulu belum sempat dikurbankan? Ya, kita bukan kurban beliau, tapi kita hadiah kita. Oh, yang udah meninggal itu sudah terputus dari syariat, tidak ada kesunahan untuk berkurban. Kalau kita yang hidup istilah di madhab Syafi'i itu boleh untuk menghadiahkan kurban kepada almarhum wal almarhumah yang sudah meninggal, sifatnya hadiah, bukan kurban beliau. Kurban kita yang hidup itu dihadiahkan kepada almarhum almarhumah yang telah meninggal. Itu. Nah, ini diantaranya. Kemudian kurban ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Kan pada awalnya ini adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Ismail alaihissalam. Ya. Kenapa? Nabiullah Ibrahim itu kalau kurban gak tanggung-tanggung, dombanya 1000, sapinya 300, ontaknya 100, dan itu setiap tahun, sehingga takjub seluruh manusia di zaman itu dan seluruh malaikat menyaksikan kurbannya Nabiullah Ibrahim. Ya. Bahkan kata Nabiullah Ibrahim, andaikan aku diberikan anak laki-laki, maka aku akan korbankan demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Begitu ucapannya didengar oleh Allah. Bahkan Nabiullah Ibrahim itu bernadar, karena dengan proses perkawinan begitu lama tidak mempunyai keturunan, dan beliau adalah berharap mempunyai keturunan untuk melanjutkan dakwah, untuk mengajak taat kepada manusia. Maka begitu dia berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, dan dia berdoa, doanya diijabah dan istrinya mengandung. Lahirlah dia Nabiullah Ismail alaihissalam. Kira-kira dalam satu riwayat itu Ismail umur 7 tahun, dan dalam satu riwayat Nabiullah Ismail itu ketika itu berumur 13 tahun. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah subuh-subuh, masih subuh, ya sesubuh inilah kira-kira, bilang kepada istrinya Siti Hajar, kalau bilang sekarang mah, anak kita Ismail udah cepat mandiin, dandan yang rapi, pakaian yang rapi, kasih minyak yang wangi. Mau apa? Mau diajak silaturahmi. Ternyata bukan silaturahmi. Tuh.
Didadanin apa ibunya? Dibawa kemana? Ala zadidil bina, dibawa ke bina. Tuh, jadi tempat pelaksanaan kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya yaitu di Mina. Ya. Diawali dengan mimpi Nabiullah Ibrahim pada tanggal berturut-turut pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Makanya dikenal 8 itu adalah ada kesunahan puasa tarawiyah. Di tanggal 9 Zulhijjah itu ada kesunahan puasa Arafah. Ya. Di tanggal 8 Nabiullah Ibrahim bermimpi bahwa Allah menagih janji nadarnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Terus berlanjut sampai di tanggal 9 Zulhijjah Nabiullah Ibrahim mimpi lagi. Maka dengan inisiatif itu di tanggal 10 Zulhijjah bicara sama istrinya, disuruh didardani dengan rapi untuk mengajak diskusi dengan putranya Ismail alaihissalam. Ibunya tadi kasih tahu, karena yang namanya wanita rentang, ya, rentang wanita itu. Dia yang ngandung, dia yang ngurusin. Kalau belak-belakan belum tentu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Kanjeng Nabiullah Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi habli minas sholihin. Berdoanya di Masjidil Aqsa dulu, di Baitul Maqdis, maka Nabiullah Ibrahim diberikan keturunan Ismail, yakni anak yang soleh. Diskusi bukan untuk bahagia. Kalau dengan anak kita belum tentu. Diskusi untuk sebuah misi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ke Rabbul Alamin. Ya. Ismail itu kan belum tahu apa-apa. Tapi begitu hebatnya Nabiullah Ismail alaihissalam, begitu diajak diskusi tentang menceritakan mimpi di tanggal 8, tanggal 9, di tanggal 10 Zulhijjah. Apa jawaban anak soleh? Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka laksanakan Bapak. Mudah-mudahan Bapak akan menemukan seorang anak yang mampu untuk bersabar. Luar biasa. Coba kalau anak kita, waduh, kenapa kalau sekarang Pak? Kenapa? Baru ngomong aja, udah pilah itu. Ya, masa ya emang ada lagi orang yang dikorbankan. Sekarang tidak ada yang korban anak, yang jelas yang ada korban perasaan. Maka dengan kecintaannya, dengan ketaatannya, Nabiullah Ismail alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah bersama ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu keimanan dan keyakinan Nabiullah Ibrahim bersama putranya ini super Pak, ya, super. Karena Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail adalah cikal bakal, yaitu Nabi Khatamun Nabi, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karakter yang kuat, background yang kuat akan melahirkan bibit yang berkualitas. Maka dunianya itu sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara syariat
yang dilaksanakan yaitu khitan dan kurban dan lain-lain semuanya nyampe kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah kurban. Bagi Nabi Ibrahim kurban itu wajib nadar, karena dinadarkan. Di umat Nabi Muhammad juga hukum kurban adalah sunnah, tapi bisa juga jadi wajib. Satu, wajib karena dinadarkan. Kedua, wajib karena ditakyin. Ada wajib karena dinadarkan, ada wajib karena ditakyin. Contoh takyin bagaimana? Itu saya ketemu dengan Bapak DKM, itu mau kemana Pak Ustaz? Mau beli hewan kurban. Tuh udah jadi wajib tuh, kurban tuh udah jadi wajib. Bagaimana solusinya? Solusinya, Pak Ustaz mau kemana? Mau beli sunnah hewan kurban, tidak jadi wajib. Caranya ya, caranya. Karena ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkategorikan wajib, ada yang mengkategorikan tidak jatuh wajib selama tidak dinyatakan itu untuk kurban. Makanya wajib itu bisa dua, bisa dinadarkan, bisa ditakyin kata ulama. Kalau sudah dinyatakan buat kurban, maka wajib. Ketika kurban itu wajib, maka nanti akan ada konsekuensi dengan yang kurban. Karena kalau wajib itu mesti disedekahkan semua. Ya, yang namanya wajib itu mesti disedekahkan semua. Contoh istilahnya kita nadar kurban. Ini sapi saya kurban nadar untuk sesuatu hal umpamanya, maka seluruhnya yang kurban itu tidak boleh makan, wajib disedekahin semua. Itu. Bagaimana kalau kepengen tukar? Itu ditukar. Itu ya. Ambil yang bukan atau dari bagian orang lain, kurban orang lain. Ya pinter-pinter panitia. Gitu. Insya Allah nanti ini akan timbul di pertanyaan insya Allah. Nah, di antaranya, jadi kurban itu adalah ibadah yang memang dibutuhkan waktunya, ditentukan waktunya, tidak setiap waktu, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu bisa dilaksanakan ibadah kurban. Itu sebagai awalan pembahasan kurban. Mungkin sampai di sini dulu ya. Takut ada yang mau bertanya, silakan. Yang seputar dengan ibadah kurban. Demikian dulu saya cukupkan kajian tentang awal dari pembahasan kurban. Silakan dicicipin kopi. Hanya bukalnya juga udah ada. Sekarang ada bukalnya. Oh iya. Sekarang kita sudah jamaah Rasulullah. Itulah pembahasan baru mukadimah ini kayaknya. Karena masih banyak pembahasan kurban. Ini nggak nyampe sampai ke Idul Kurban. Kalau mau diselesaikan 2 jam ya. Nanti ada pertanyaan lanjutan ataupun memang setelah acara ini kalau memang mau bertanya terkait dengan lanjutan dipersilakan. Kalau memang setelahnya ada keperluan. Baik jamaah Rasulullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pengetahuan tentang ibadah kurban dari Pak Ustaz, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan terkait dengan tadi bahwa ibadah kurban itu bagi yang mampu adalah sunnah, bagi
bagi yang mampu ada sunnah yang dikuatkan itu juga. Dia mau alhamdulillah jadi kita mau ke 10 ekor dan mudah-mudahan sih masih ada waktu kita bisa ada tambahan dari jamaah yang diberikan uang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan waktu yang sedikit itu bisa ada tambahan juga mudah-mudahan setidaknya sama dengan tahun kemarin jadi 12 ekor gitu alhamdulillah. Tapi setidaknya kalau memang tidak ada ya kurang satu juga alhamdulillah 11 ekor. Sekarang